Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi terakhir yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang melalui agama Islam. Perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat mengenai pemuda sebagai generasi penggerak bangsa. Jika mendengar kata pemuda, apa yang ada di benak Anda? Tentunya saya, Anda, dan kita semua mengetahui bahwa pemuda adalah manusia yang serba bisa. Langkahnya adalah perubahan, geraknya adalah persatuan. Oleh karena itu, pemuda dinamakan sebagai generasi penggerak bangsa. Bukankah Bung Karno, presiden pertama kita, menyatakan bahwasanya, beri saya 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu besar peran pemuda untuk peradaban bangsa. Sekarang pertanyaannya adalah, pemuda yang seperti apa? Pemuda yang bagaimana yang menjadi generasi penggerak bangsa? Apakah pemuda yang hanya baringan, main HP onlinean, YouTubean, dengan notaben bekerja di PT Pencari Cinta Sejati di Facebook? Jelas tidak. Jelas tidak. Di sini saya, Anda, dan kita semua mayoritas beragama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur apapun di dalamnya, termasuk urusan pemuda. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad berita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula bagi mereka petunjuk. Hadirin wal hadirat, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah mengabadikan pemuda Al-Kahfi dalam Al-Quran itu karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kriteria pertama pemuda sebagai generasi penggerak bangsa adalah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah agen of change atau agen perubahan, di mana pemuda memiliki pusat sebagai peradaban suatu bangsa. Selain itu, pemuda juga berperan sebagai agen of development atau agen perubahan untuk kemajuan bangsa. Dari perannya sebagai agen of change and agen of development, kita mengetahui bahwasanya pemuda memiliki peran yang sangat besar untuk peradaban bangsa menjadi bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, pemudanya pun harus beriman dan bertakwa. Kemudian kriteria yang kedua, yaitu pemudanya harus pemuda yang berilmu atau cerdas. Bukankah ilmu itu diperlukan untuk membedakan mana yang benar dan salah, untuk membedakan mana yang hak dan batil? Ada sebuah makalah yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i yang berbunyi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia keduanya, baik dunia maupun akhirat, maka harus dengan ilmu. Sudah jelas bukan bahwasanya setiap manusia melakukan sesuatu, baik itu amalan dunia maupun amalan akhirat, maka harus dengan ilmu.
Apalagi untuk memajukan sebuah bangsa tentunya harus ada ilmu. Bagaimana jadinya jika sebuah bangsa generasi mudanya itu generasi yang bodoh? Tentu negara ini akan menjadi negara yang turun dan tidak berkembang. Betul apa betul? Hadirin wal hadirat, kemudian kriteria pemuda sebagai generasi penggerak bangsa yang ketiga, yaitu pemudanya harus berakhlak mulia dan memiliki semangat juang yang tinggi. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya pemuda memiliki akhlak yang mulia. Dan kita sebagai umat Islam harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladan atau uswatun hasanah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir, dan mereka selalu mengingat nama Allah. Hadirin wal hadirat, selain itu, pemuda sebagai generasi penggerak bangsa juga harus memiliki semangat juang yang tinggi. Di sini saya akan membawa kita semua, saya, Anda, dan kita semua flashback ke masa lalu, masa di mana sebelum Indonesia merdeka. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya kemerdekaan negara Indonesia itu tidak terlepas dari perjuangan para pemuda dan semangat juang para pemuda yang berkobar demi kemerdekaan. Hal ini dibuktikan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kita mengetahui betapa besar perjuangan para pemuda untuk memerdekakan Indonesia. Maka sudah sepatutnya kita saling mengingatkan, kita saling bersemangat untuk menjadi generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang memiliki kecerdasan yang tinggi, berakhlak mulia, serta memiliki semangat juang yang tinggi untuk menjadikan negara Indonesia negara yang adil, makmur, aman, nyaman, damai, gemah ripah loh jinawi. Hadirin wal hadirat, sebagai penutup, maka saya akan melantunkan sebuah puisi karya saya sendiri mengenai pemuda. Pemuda, langkahmu adalah perubahan, gerakmu adalah persatuan. Peradaban ada di tanganmu, majunya suatu bangsa ada di tekadmu. Pemuda, engkaulah generasi penggerak bangsa. Cukup sekian pidato dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.